Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya, sehingga kita dapat belajar kembali di sekolah. Nah, hari ini kita masih belajar bab 1 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dengan materinya penjumlahan pecahan campuran. Kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan biasa dengan berpenyebut beda. Mari kita bersama-sama ulas kembali. Ingat kembali materi tersebut. Contoh. 1/4 ditambah 1/6. Bagaimana cara menghitungnya? Tentukan dulu KPK-nya pada penyebut. Kita cari kelipatan 4 dan kelipatan 6. Kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan 6. Ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Perhatikan yang warna merah. Ada angka 12 dan 24. Kita cari yang terkecil, yaitu angka 12. Jadi, kelipatan 4 dan 6 ada 12 dan 24. Jadi kita cari KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Selanjutnya angka 12 ditulis di bagian penyebut. Pecahan di depan dengan pecahan di depan. 12 dibagi dengan 4. Hasilnya 3. Hasil ini baru dikalikan dengan pembilang, yaitu 1. Maka hasilnya 3. Setelah pecahan di depan sudah, beralih ke pecahan yang belakang, bagian belakang. Sama caranya, 12 dibagi 6, hasilnya 2. Hasil 2 ini baru dikalikan dengan pembilang, sama dengan 2. Tinggal dijumlahkan, 5/12. Apakah kalian bisa memahaminya? Insya Allah bisa. Selanjutnya kita penjumlahan pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. Ada pecahan campuran, ada bilangan bulatnya dan pecahannya. Ini dinamakan pecahan campuran. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran? Maka sebelumnya kita harus mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya penyebutnya 4, kalikan bilangan bulatnya 2. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 nanti baru dijumlah dengan pembilangnya, dijumlah 3. Sama dengan 11/4. Seperti itu caranya. Penyebut kalikan bilangan bulat, hasilnya dijumlah dengan pembilang, sama dengan 11/4. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Seperti ini contohnya, 7/2. Bisakah dirubah ke pecahan campuran? Bisa. Nah, sekarang kita akan mencari tahu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Jadi, pecahan 7/2. Pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran. Caranya, 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 sama dengan 3. 3 ditulis sebagai bilangan
bulatnya. Setelah itu sisa 1. 1 ini sebagai pembilang. Sisa 1 sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya sama atau tak. Kenapa sisa 1? Karena 7 sisa 1 karena 7 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah mengetahui cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan campuran, yaitu pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh soalnya seperti ini. Pecahan campuran dengan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama, ubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Caranya, 3 kali 3, 9 hasilnya. Setelah itu dijumlahkan dengan pembilangnya. 3 kali 3, 9. Ditambah 2. Hasilnya 11/3. Setelah itu 1/4-nya tetap. Setelah itu apa? Cari KPK penyebutnya, yaitu KPK dari 3 dan 4. Kita cari dulu kelipatan 3. Ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kelipatan 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Lihat, yang paling kecil. Setelah itu, dituliskan pada penyebutnya 12, 12. Biasa, pecahan di depan dengan pecahan di depan. 12 dibagi 3, hasilnya 4. 4 dikalikan dengan pembilangnya 11. 12 dibagi 3, hasilnya 4. 4 kali 11, hasilnya sama dengan 44. Sekarang lanjut ke pecahan yang di belakang. 12 dibagi 4, 3, hasilnya 3, kalikan pembilangnya 1, maka hasilnya 3. Dijumlahkan menjadi 47/12. Nah, coba kalian berlatih merubah pecahan ini, pecahan biasa, ke pecahan campuran. Bagaimana tadi caranya? 47/12 kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Seperti ini, perhatikan. 47 dibagi 12 sama dengan 3. 3 dituliskan sebagai bilangan bulatnya. Sisanya berapa? Untuk mencari sisa, caranya 12, caranya 47 dikurangi 12 kali 3 sama dengan 47 dikurangi 36 sama dengan 11. Jadi sisanya adalah 11. 11 diletakkan pada pembilangnya. 11 sebagai pembilang, penyebutnya tetap.
Jadi 47 dibagi 12 sama dengan 3. Untuk mencari sisanya ini, caranya adalah 47 dikurangi 12 kali 3 sama dengan 12 dari mana? 12 ini, 3-nya ini. 12 kali 3 sama dengan 47 dikurangi 36 sama dengan 11. Jadi sisanya 11. 11 sebagai pembilang, penyebutnya 12 atau tetap. Semoga bisa memahaminya ya. Nah, tadi kita sudah merubah pecahan biasa 47 per 12 menjadi pecahan campuran. Tadi hasilnya adalah 3, 11 per 12. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan campuran, yaitu pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contoh soalnya, 1 per 4 ditambah 3, 2 per 7. Untuk menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran, maka ada dua cara. Kita belajar menggunakan cara satu dulu, yaitu caranya bilangan bulat dengan bilangan bulat ditambahkan dulu, yaitu 1 tambah 3. Bilangan bulat dengan bilangan bulat. Selanjutnya, pecahan dengan pecahan. 1 per 4 dengan 2 per 7. Jadi 1 tambah 3 ditambah 1 per 4 ditambah 2 per 7. Bilangan bulatnya dijumlahkan sama dengan 4. Untuk pecahannya, kita cari KPK pada penyebutnya. Kita cari kelipatan 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 7. Ada 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 4 dan 7 adalah 28. 28 ini kita tuliskan pada masing-masing penyebutnya. Caranya sama seperti tadi. 28 pecahan depan dengan pecahan depan, pecahan belakang dengan belakang. Caranya 28 dibagi 4. Hasilnya tuh 7. Kalikan pembilang 1 sama dengan 7. Pecahan yang terakhir, 28 dibagi 7, hasilnya 4. 4 kalikan 2 pembilangnya, hasilnya 8. Tinggal dijumlahkan sama dengan 4 ditambah 15 per 28 sama dengan 4, 15 per 28. Nah, ini menggunakan cara 1. Bilangan bulat dengan bilangan bulat dijumlahkan dulu, baru pecahan dengan pecahan. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Contoh soalnya sama. 1 per 4 ditambah 3, 2 per 7. Bagaimana caranya? Kita ubah semua pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu penyebut dikalikan bilangan bulat, hasilnya ditambah pembilang, yaitu 4 kali 1, hasilnya 4, ditambah pembilangnya 1, menjadi 5 per 4. Sekarang pecahan yang kedua. Penyebut kalikan bilangan bulat, hasilnya dijumlahkan pembilang. 7 dikali 3, 7 dikalikan 3 hasilnya 21. Dijumlah pembilangnya yaitu 2. Menjadi 23 per 7. Setelah diubah ke pecahan biasa, kita cari KPK pada penyebutnya, yaitu 4 dan 7. KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Tadi kita sudah menghitungnya.
Setelah itu 28-nya ditulis pada bagian penyebut. Sekarang kita cari nilai pembilangnya berapa. Caranya seperti biasa, pecahan depan dengan pecahan depan, pecahan belakang dengan pecahan belakang. Caranya 28 dibagi 4, hasilnya tuh 7. 7 dikalikan pembilangnya 5 sama dengan 35. Sekarang pecahan yang terakhir, 28 dibagi 7, hasilnya 4. 4 kalikan 23 sama dengan 92. Setelah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan. Sama dengan 127/28. Coba kalian perhatikan. Pembilang dan penyebut. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 127 lebih besar dari penyebutnya. Maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Mari perhatikan. Nah, kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Tadi hasilnya adalah 127/28. Bagaimana cara mengubah pecahan biasanya ke pecahan campuran? Caranya adalah 127. Caranya 127 dibagi 28 sama dengan 4. Sisanya berapa? 4 ini kita masukkan, 4 ini kita jadikan sebagai bilangan bulat. Sisanya berapa? Sisanya adalah 15. Dari mana 15? Sisa 15 didapat dari 127 ini dikurangi perkalian dari 28 kali 4. Perkalian dari 28 kali 4 sama dengan 127 dikurangi berapa hasilnya? 120. Berapa hasilnya? 28 kali 4 sama dengan 112. 127 kurangi 112 sama dengan 15. Jadi 15 didapat dari 127 ini dikurangi 28 kali 4. 28 kali 4 sama dengan 127 dikurangi hasil ini, hasil perkalian ini 112 sama dengan 15. Sisa 15 ini, 15 itu dijadikan sebagai pembilang. Penyebutnya tetap atau sama, yaitu 28. Semoga kalian bisa memahami cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Nah, tadi kita sudah merubah pecahan biasa 127/28 menjadi pecahan campuran. Jadi hasilnya adalah 4, 15/28. Coba perhatikan. Tadi penjumlahan pecahan campuran, yaitu pecahan campuran dengan pecahan campuran, dengan cara pertama hasilnya 4, 15/28. Dan cara kedua, dengan soal yang sama, hasilnya juga sama, 4, 15/28. Jadi, untuk penjumlahan pecahan campuran, yaitu pecahan campuran dengan pecahan campuran, dengan cara 1 dan cara 2, hasilnya sama. Kalian bisa memilihnya, lebih gampang cara 1 atau menggunakan cara yang kedua. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang penjumlahan pecahan campuran,
Maka kalian bisa mengerjakan Ayo Kulatih nomor 1 dan nomor 2 di buku matematika. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Baik, cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.